Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mulai saja kelas kita pada malam hari ini. Saudara, Bapak Ibu berdoa untuk kita bisa tatap muka bagi yang saudara-saudara di Bali, dan kita mungkin akan adakan secara hybrid ya. Hybrid artinya ya kita adakan dua begitu ya, tatap muka maupun yang online, karena ada beberapa saudara-saudara kita yang dari luar Bali masih mengharapkan untuk bisa mengikuti kelas PIK ini. Nah, saudara berdoa untuk hal ini, dan ya kalau Tuhan pimpin kita akan adakan hybrid dalam waktu-waktu ke depan. Karena sudah ada kelonggaran, ada ya Gubernur Bali juga sudah memberikan proposal untuk ditarik statusnya menjadi endemik, ya, akhir daripada pandemik ini. Kita berdoa untuk hal ini, berdoa untuk kemampuan, berdoa untuk ya fasilitas-fasilitas. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami naikkan syukur dan hormat kami atas segala perkara karya yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur untuk hal-hal yang boleh kami lewati, dan hal-hal itu boleh membangun pribadi kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga itu membangun karakter iman kami, melatih otot-otot iman kami menjadi orang-orang yang bertekun dan berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk rencana pelayanan ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumba, Alor, Sabu. Tuhan, kami mohon kemampuan, kami mohon bijaksana, kuasa Injil itu boleh kami sampaikan. Demikian juga untuk daerah TTS di NTT, kiranya Tuhan menolong dan memakai. Biarlah kehendak Tuhan jadi, rencana-rencana ini biarlah menyatakan hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk rencana kelas hybrid, juga kelas pembinaan-pembinaan yang terbuka untuk umum yang lainnya, kiranya Tuhan memakai sehingga kelas-kelas pembelajaran ini boleh membangun jemaat-Mu, membangun umat-Mu, bertumbuh mengarah kepada Kristus, dan kami hidup serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, berkati setiap kami di dalam perenungan kami malam hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-6. Ya, Injil Lukas, pasal yang ke-6. Mari kita lihat Injil Lukas, pasalnya yang ke-6. Kita membaca ayat yang ke-43 sampai ke-45. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 43 sampai 45. Kita masih di dalam seri perang dengan kata-kata atau perang kata-kata, dan kali ini kita melihat bagaimana masih sambungan minggu lalu pergumulan kata-kata yang ada, pergumulan daripada setiap kita. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena
yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mari kita sekali lagi berdoa, minta berkat Tuhan. Saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing, saudara berdoa untuk saya, supaya Tuhan pimpin kalimat demi kalimat boleh membangun, menguatkan, dan meneguhkan panggilan kita di dalam Kristus Yesus. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Mari Tuhan, berkatilah kami, bacalah hati, pikiran kami, hidup kami, sehingga apa yang kami keluarkan betul-betul sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Apa yang kami ucapkan menggenapi rencana Tuhan yang kekal. Apa yang kami bicarakan, apa yang kami perkatakan menyenangkan hati Tuhan, dan itu boleh memberkati sesama kami manusia, membawa manusia berdosa kembali kepada Tuhan, membawa umat Tuhan lebih mencintai dan mengasihi Engkau. Berkati hamba-Mu, berkati perenungan kami malam ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah membahas, kita minggu lalu sudah membicarakan bahwa manusia tidak mungkin lepas dari perkataan. Tidak mungkin manusia tidak berkata-kata. Karena memang manusia dicipta sebagai makhluk yang memikirkan, merangkai, mendengar, mengucapkan, menyanyikan, menuliskan, dan membaca kata-kata sepanjang waktu. Manusia hidup dengan perkataan-perkataannya. Dan mereka yang tidak sesuai dengan perkataannya, manusia itu akan mendapat celah, mendapat hujatan, mendapat makian, mendapat penilaian yang rendah, yang khusus bagi sesamanya. Sebaliknya, manusia-manusia yang dianggap bijaksana dengan perkataannya, saudara-saudara, dia akan mendapat hormat, mendapat pujian, mendapat sanjungan, mendapat pengakuan bagi sesamanya. Dan perkataan ini penting sekali, saudara-saudara. Karena di dalam Alkitab kita diajarkan bahwa ada pribadi lain yang berkata-kata. Alkitab juga mencatat ada Allah yang berbicara. Minggu depan kita akan membahas ini. Allah yang berbicara. Kemudian saudara-saudara, ada juga selain manusia, Allah, ada juga iblis, oknum yang juga berbicara. Nah, 2 minggu lagi kita akan membahas soal ini. Iblis yang berbicara. Dan saudara-saudara, manusia ada di dalamnya. Sehingga manusia, kita lihat di dalam Alkitab, di taman yang Tuhan ciptakan, juga mengeluar dari perkataannya Allah. Penciptaan itu terjadi karena perkataannya Allah. Dan Tuhan memberikan larangannya juga lewat perkataannya Allah. Tetapi manusia mendengar perkataannya iblis. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akibat manusia mendengar perkataannya iblis, manusia juga akhirnya saling mempersalahkan manusia lainnya. Manusia karena mendengar perkataan iblis, akhirnya manusia justru menuduh satu dengan yang lain karena perkataannya. Maka kata-kata itu penting sekali, saudara. Dan kita sudah belajar minggu lalu, kata-kata itu miliknya Allah. Karena Allah lah yang pertama kali mengeluarkan dan mengucapkan firman-Nya. Karena Allah mengeluarkan firman-Nya, perkataannya, maka kita jadi makhluk yang berkata-kata. Dan kita belajar minggu lalu, kata-kata itu adalah karunia yang berkuasa. Ya, berkuasa, saudara. Nanti kita akan belajar lagi lebih jauh di dalam pertemuan-pertemuan berikut mengenai bagaimana menjinakkan perkataan.
Memenjinakkan mulut, Yakobus mengatakan itu kuda ada kekangnya. Kalau kuda tidak ada kekang, wah itu luar biasa bahaya. Api, saudara, itu juga api yang kecil bisa menghanguskan banyak tempat. Lalu juga di dalam Yakobus itu disebutkan perkataan itu seperti apa? Kapal itu cuma dikendalikan dengan setir yang kecil. Jadi kata-kata itu punya kuasa dan kata-kata itu mengarahkan. Kata-kata saudara itu tidak netral. Kata-kata saudara dan saya itu mengarahkan. Mengarahkan kemana? Bisa ke kehidupan, bisa juga ke kematian. Maka saudara dan saya perlu waspada, perlu hati-hati. Kita perlu belajar mengenai ini. Dan dunia ini adalah bermasalah. Dunia kita ada di dalam dunia yang bermasalah. Termasuk perkataan kita. Nah, malam hari ini, berdasarkan dengan Lukas pasal 6 tadi yang sudah kita baca, ayat yang ke-43 sampai 45. Saudara, LAI memberikan judul buah, pohon dan buahnya. Karena memang Tuhan memberikan analogi. Analogi mengenai pohon dan buah. Relasi pohon dan buah. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Tetapi menarik sekali saudara di dalam ayat yang ke-45. Saudara perhatikan di bagian akhir itu, ya, bagian akhirnya dikatakan karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar PIK Online dimanapun Anda berada, ada perkataan yang pernah keluar dari mulut kita dan memunculkan penyesalan yang tidak habis-habisnya di dalam hidup kita. Sehingga saudara punya keinginan untuk menghapus kalimat itu, sudah tidak bisa lagi. Mustahil. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang dikontrol oleh kata-kata. Saudara-saudara, ini perkataan-perkataan kita kadang-kadang itu membuat orang bisa melayang, terhibur, mendapat kekuatan. Tetapi ada juga kalimat-kalimat yang menyakitkan. Dan itu membawa orang itu ingat terus kepada kita. Ingatnya bukan ingat yang baik, tetapi ingatnya adalah ingat yang jahat. Di dalam hidup kita ini banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita, yang itu disadari atau tidak disadari. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa itu adalah persoalan hati. Pergumulan kata-kata adalah persoalan hati. Ini pelajaran yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, perkataan kita terkait sangat terkait erat dengan hati kita. Ini jelas. Hati adalah roda kemudi hidup kita. Dan apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ini Alkitab sendiri yang mengatakan. Alkitab yang mengajarkan. Maka saudara dan saya belajar dari sini, saudara-saudara, persoalan kata-kata itu selalu berhubungan dengan persoalan hati manusia. Kesulitan-kesulitan saudara di dalam berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan, berkata-kata, itu adalah persoalan hatimu dan hatiku. Perkataan kita keluar, itu memang kontrol utama yang awal adalah dari pikiran. Tetapi pikiran kita didorong oleh motivasi hati kita.
dalam perkataan itu apakah umpatan, kemarahan, mempersalahkan orang, menuduh, fitnah, menyalahkan lingkungan, atau saudara bersyukur, itu cerminan dari hatimu dan hatiku. Sekali lagi, apa yang keluar dari mulut kita, itu cerminan daripada hati. Maka kalau hatimu penuh ucapan syukur, maka yang keluar pun adalah ucapan syukur. Sebaliknya, jikalau hatimu penuh dengan kebencian, maka kalimat-kalimat yang keluar dari mulut adalah kebencian. Nah, ini yang pertama yang saudara dan saya harus ingat. Bahwa perkataan kita terkait erat dengan hati kita. Mari kita lihat di dalam Yehezkiel, saudara-saudara. Yehezkiel pasalnya yang ke-17. Maaf. Yeremia, maaf saudara. Saya bukan Yehezkiel. Yeremia, maaf. Yeremia, saya bacanya Yehezkiel, saudara. Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10. Begini bunyi firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, yang memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara lihat Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hati kita, hati manusia itu yang sudah jatuh di dalam dosa. Saudara dan saya pun bisa tertipu oleh hati kita sendiri. Betapa liciknya hati itu. Sehingga dari dalam hati itu muncul segala kejahatan, kata Alkitab. Dari dalam hati kita muncul segala perbuatan yang cabul. Dan menariknya saudara, saking liciknya hati manusia itu. Sehingga dari mulut yang sama bisa keluar kalimat pujian dan juga hujatan. Nah ini saudara-saudara, maka dikatakan betapa liciknya. Siapa yang bisa mengetahui? Saudara dan saya jangan percaya dengan hatimu sendiri. Hatimu sendiri itu bukan patokan. Hatimu sendiri itu bukan pedoman. Hati nuranimu dan hati nuraniku sudah tercemar oleh dosa. Tidak ada bagian yang tidak disentuh oleh dosa, termasuk hatimu. Maka apakah yang menguasai hati kita saat ini? Ini penting saudara-saudara. Apa yang menguasai hati kita? Nah itu yang biasanya keluar dari mulut kita. Itu yang mendorong. Kalau saudara di dalam hati itu Tuhanmu adalah uang. Maka apa yang kau bicarakan selalu uang dan uang terus, saudara-saudara. Kalau hatimu itu kotor, najis, maka yang kau bicarakan juga adalah hal-hal yang kotor dan najis. Kalau hatimu dan hatiku adalah penuh dengan kebencian, maka saudara-saudara, yang keluar dari mulut kita juga adalah hal-hal yang mengandung kebencian. Itulah liciknya hati. Dan menariknya saudara-saudara, di dalam ayat yang lain Alkitab mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Nah ini menarik saudara-saudara, manusia pada waktu yang sama dia bisa memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi hatinya tidak di sana. Jadi saudara mengatakan, loh Sudoro, kamu tadi lo ngomong, baru saja beberapa menit, bukankah kamu tadi ngomong bahwa apa yang keluar dari mulutnya itu adalah dari hatinya? Ya, betul. Kalau dia memuliakan Tuhan, berarti hatinya dia memuliakan Tuhan.
Ada ya, ada enggaknya. Ada benarnya, ada tidaknya. Karena apa? Licik hati itu. Licik. Dikatakan lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Kecuali nanti di dalam Yeremia, Tuhan juga mengatakan, aku akan memberikan hati yang baru kepada umatku. Di mana aku tidak menulis loh-loh apa? Di dalam loh-loh batu yang tertulis, tetapi aku menulis di dalam hati mereka. Maka saudara-saudara, hati ini menjadi penting. Apa yang di dalam hati kita, itulah yang mendorong menjadi satu keinginan. Dari keinginan itu muncul satu tuntutan untuk dipenuhi keinginan. Maka kalau saudara sudah menuntut keinginan itu untuk dipenuhi, langkah berikutnya adalah ya pemenuhan itu dari tuntutan tersebut. Pertama, dia adalah hatinya dikuasai oleh apa, lalu muncul keinginan. Lalu keinginan ada tuntutan. Tuntutan untuk dipenuhi. Maka langkah berikutnya adalah desaan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi hati-hati. Perkataan kita tidak lepas, tidak netral. Perkataan kita itu dari hati kita. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya bincang-bincang dengan seorang rekan. Lalu kita bincang-bincang mengenai pelayanan, lalu bincang-bincang mengenai, dan saudara saya berkata-kata, saya berbicara, saya mengatakan saya ada kecewa dengan hamba Tuhan. Saya kecewa begini. Lalu dia dengarkan. Lalu dia mengatakan, Sundoro, hatimu penuh dengan kekecewaan. Hatimu penuh dengan kepahitan. Saya mengatakan benar. Saya kecewa. Betul, saya mengalami kepahitan. Ya. Betul, saya merasakan sakit hati. Betul, saya tidak memungkiri itu. Tetapi saya selalu berusaha meminta Tuhan dengan anugerah yang cukup, kasih karunia-Nya untuk boleh menerima, memiliki satu keluasan hati terhadap hamba Tuhan tersebut. Dan di sini di kelas ini ada anak saya yang ikut, saudara. Anak saya pun tahu, di dalam persekutuan doa keluarga, kami selalu mendoakan hamba-hamba Tuhan. Termasuk yang mengecewakan, yang menyakiti. Kami tetap doakan. Saudara-saudara, memang saudara tidak bisa menipu. Saudara tidak bisa memungkiri kalau saudara mengalami kepahitan, kekecewaan. Lalu saudara mengatakan enggak. Saudara tidak jujur. Tetapi saudara juga dan saya perlu minta anugerah Tuhan, satu keluasan hati. Keluasan hati untuk mengampuni. Keluasan hati untuk mendoakan. Keluasan hati untuk menerima. Ini juga penting, saudara-saudara. Jadi saudara dan saya tak bisa, lalu saudara mengalami kecewa, lalu saudara mengatakan, enggak, saya tidak kecewa, oke, aku enjoy aja, take it easy, yang penting happy. No, saudara menipu diri. Tidak. Tapi saudara perlu keluasan hati. Maka bagian yang pertama, perkataan kita terkait erat dengan hati kita. Maka bagian yang kedua, saudara-saudara, perkataan kita terkait erat dengan nilai. Dengan nilai. Saudara bandingkan ya. Tadi kita membaca di dalam Lukas. Permisi dulu. Kita tadi membaca di dalam Lukas pasal 6. Mari kita lihat kalimat yang mirip. Di dalam Matius pasalnya yang ke-12. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-12. Ayat yang ke-34 sampai ke-37. Injil Matius pasal 12 ayat 34 sampai
37. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedang kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mirip ya dengan Lukas tadi pasal 6 ya. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Nah, saudara lihat ya, kalimat ini mirip dengan Injil Lukas, yang tadi kita sudah baca, pasal 6 ayat 43 sampai 45. Ya. Tetapi konteks ayat ini berbeda, saudara-saudara. Konteks di dalam Injil Matius ini, Tuhan Yesus menegur penilaian orang-orang Farisi terhadap dirinya karena dianggap Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi saudara-saudara, konteks yang sama adalah dikatakan orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi saudara di sini melihat dan menemukan ada aspek penilaian. Terkait dengan apa? Penilaian. Perkataan kita itu terkait dengan penilaian. Terkait dengan nilai. Apakah menghakimi atau perkataan kita itu memberikan dorongan? Apakah perkataan kita itu menjatuhkan atau mengangkat? Antara mengumpat atau pujian. Antara menolak atau pengakuan. Ungkapan kita itu merupakan ungkapan kasih atau kebencian. Nah ini nilai yang mana saudara-saudara? Saudara bisa terjebak dengan nilai yang mana? Saudara dan saya nggak sadar, jangan sampai kita seperti orang Farisi tadi, lalu dia mengatakan Kristus itu yang sudah membebaskan orang dari kerasukan setan. Kristus yang adalah Allah yang sejati, Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Malah dinilai, dianggap sekutu, sekongkol daripada Beelzebul. Lalu orang Farisi menilai dirinya lah yang sekutu dan dekat dengan Tuhan. Salah menilai, saudara-saudara. Ada kesalahan menilai di sini. Jadi, mengapa mereka katakan bahwa Yesus itu bersekutu, bersekongkol dengan Beelzebul? Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik. Nilainya itu ada di dalam hati manusia itu. Sehingga saudara dan saya perlu waspada, perlu lebih hati-hati dalam perkataan kita. Karena dari situ saudara akan dinilai dan saudara juga mengeluarkan nilai diri saudara itu. Saudara tahu orang itu bijaksana atau tidak dari mana? Dari perkataannya, bukan? Saudara menilai orang itu bodoh atau enggak bodoh, bukan soal IQ ya. Tapi saudara lihat orang itu cerdik, cerdas, pandai. Dari mana? Dari perkataannya, saudara. Ketika saudara ngomong dengan seseorang, saudara bisa langsung menilai, saudara bisa tahu orang ini bagaimana. Orang ini punya pengetahuan, orang ini punya wawasan, orang ini punya hati yang luas, orang ini punya hati yang besar, orang ini punya pikiran yang dahsyat, orang ini visioner. Saudara tahu dari mana? Saudara menilai dari mana? Dari perkataannya. Maka saudara-saudara, saudara juga penting menilai perkataan-perkataan Kristus. Saudara lihat, saudara baca, saudara teliti perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Kristus.
Saudara harusnya menangkap siapa sejatinya Kristus itu. Jika dia adalah dari surga, kenapa engkau anggap dia hanya manusia biasa? Jika dia adalah yang mulia, yang agung dari surga mulia itu, jika dia adalah gambar wujud Allah, mengapa saudara katakan dia bersekutu dengan Beelzebul? Jadi saudara-saudara, ini penting sekali terkait dengan penilaian. Ya, penilaian kita. Apakah kita mengaku dia sebagai Tuhan dan juru selamat? Ataukah kita katakan, dia cuma manusia biasa. Dia anak tukang kayu, bapaknya saya kenal, mamanya saya kenal. Kesadaran ini menjadi penting, karena tidak sekedar perkataan. Pengakuan saudara, itu penting. Pengakuan iman, itu penting. Ya, saudara-saudara, di toko sebelah ada pengakuan mengatakan kalimat-kalimat yang mereka anggap itu adalah satu kalimat yang suci, yang sakral. Saudara, kekristenan lebih dulu melakukan itu. Maka kita ada pengakuan-pengakuan iman, confession of faith. Itu penting. Di dalam Roma pasal 10 juga sudah dikatakan, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, dia akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, kesadaran akan pengakuan penting sekali saudara-saudara. Apa yang kita nyanyikan, apa yang kita janjikan, apa yang kita tuliskan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita akui, itu menjadi titik penilaian bagaimana dirimu sejatinya. Saya pernah singgung di kelas ini dan saya pernah juga sampaikan ke beberapa rekan. Sangat disayangkan jikalau ada beberapa gereja yang sudah menghapus posisi pengakuan iman rasuli di dalam bagian liturgi gereja. Sangat disayangkan. Mengapa? Karena salah satu tujuan pengakuan iman rasuli itu ada di dalam gereja, bagian daripada liturgi, itu adalah untuk membedakan, salah satunya adalah untuk membedakan apakah gereja ini adalah gereja yang benar, adalah gereja yang kudus, adalah gereja yang gereja yang secara tradisi mewarisi iman dari bapak-bapak gereja, dari para nabi, dari para rasul. Nah, kaitan iman dengan sejarah itu penting sekali, saudara-saudara. Maka, satu kali saya pernah berjemaat, bergereja, di satu gereja, saudara-saudara, di Bali, lalu pengakuan iman rasul itu dihapus oleh pendetanya. Saya datang dan saya bertanya, kenapa? Ya itu nggak usah lagi perlu diucapkan, percuma diucapkan, tapi kelakuannya enggak sama. Loh, enggak dong. Diucapkan dan didorong melakukan. Ya. Tetapi dia ngotot karena dia sebagai gembala, dia menghapuskan pengakuan iman rasuli itu dari liturginya. Saudara-saudara, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Ini penting sekali. Penting sekali pengakuan itu. Apakah kita sosok yang berintegritas? Apakah saudara adalah orang yang dapat dipercaya? Apakah saudara orang yang cerdas? Apakah saudara orang yang rohani atau tidak? Lihatlah, nilailah dari perkataan-perkataannya. Orang yang hatinya dikuasai uang, kalimat-kalimatnya seputar uang. Uang, cuan. Saudara-saudara, barusan ini ada rekan juga yang konsultasi, diskusi lah dengan saya, bukan konsultasi. Dia mengatakan dia mau buat kelas seperti PIK ini. Lalu dia namakan kelasnya adalah cuan. Wah, cuan. Saya bilang, oh cuan, iya. Cuan itu adalah kepanjangan dari apa itu ya?
Cuan itu C-nya apa ya? Dia mengatakan ada U itu umat Allah gitu, A-nya Allah gitu ya. Terus ada apa lagi ya? Cuan. Saya masih ada nggak ya? Saya simpen nggak ya? Itu. Jadi dia pakai kata cuan. Saya mengatakan janganlah pakai kata cuan. Karena apa? Bagi sebagian orang di tingkat awal saja dia sudah konotasinya sudah nggak baik, saudara. Anyway, saudara, apa yang di dalam hati itu, itulah yang keluar dari mulutnya. Orang yang hatinya luas, maka kita juga dapat menilai dari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Orang yang sedang galau, orang yang sedang gelisah, orang yang sedang ya mungkin cool, santai, tenang, saudara juga dapat menilai dari kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya, bukan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Amsal Soleman pasal ke-16. Amsal Soleman pasal yang ke-16 mengatakan apa? Ayat 23. Amsal Soleman 16 ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat apa? Meyakinkan. Amsal Soleman 16 ayat 23 mengatakan hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Karena hatinya bijak, saudara, maka mulutnya itu membawa kebijakan-kebijakan, berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Sekali lagi, perkataan kita terkait erat dengan bagaimana nilai dirimu, diri kita. Yang ketiga, saudara, perkataan terkait erat dengan nasib kita. Perkataan kita terkait erat dengan nasib. Saudara-saudara, tadi kita sudah membaca ya, di dalam ayat yang ke-37, Lukas tadi pasal 6 ayat 30. Tetapi aku berkata kepada, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Nah, saudara lihat nasibnya dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nasibnya ada penghukuman. Menerima penghukuman. Tadi di ayat sebelumnya 36 dikatakan ada pertanggungjawaban. Jadi saudara-saudara, kita belajar di sini, saudara, antara kita dibenarkan atau dihukum sangat erat dengan apa yang keluar dari mulut kita. Apakah ini berlawanan, Sundoro, dengan katanya kita diselamatkan karena anugerah. Sekarang kok kamu mengatakan bergantung dari ucapan kita. Menurut ucapan kita, kita dibenarkan, atau menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum, kata Lukas pasal 6 ayat 37. Berarti ini bertentangankah dengan keselamatan karena anugerah? Tidak. Ingat, konteks ayat ini adalah berkaitan dengan bagaimana menilai sosok siapa itu Yesus Kristus. Masih ingat ya? Konteksnya, orang Farisi salah menilai terhadap Kristus. Apakah kita melihatnya dia sebagai sang anak Allah yang maha tinggi atau sekutu Beelzebul? Sehingga kita mengaku dia, menerima dia sebagai Tuhan, mengaku menerima dia sebagai Sang Kudus yang ilahi itu, sehingga kita mengaku dengan mulut itu, dan kita dibenarkan, kita tidak menerima penghukuman. Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan, siapa yang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Jadi ini konteksnya di situ. Jadi apakah saudara setelah mendengar, apakah saudara setelah melihat, apakah saudara setelah meneliti, menyaksikan, bahkan mengalami apa yang dikaryakan oleh Kristus Yesus di dalam hidupmu, engkau tetap melihat dia sebagai sosok manusia biasa, nabi biasa, orang yang baik, atau engkau melihatnya sebagai sosok yang ilahi,
yang memberi pengampunan, yang menebus engkau dosa-dosa kita, yang mendamaikan kita, sehingga memungkinkan kita memanggil Bapa, ya Aba. Nah ini saudara-saudara, pengakuan inilah yang penting. Kita dibenarkan atau dihukum. Ini sangat terkait sekali, saudara, dengan nasib saudara dan saya. Nah ini penting. Ini penting. Kita melihat mengaku dia sebagai pribadi Allah yang hadir di dalam wadah sejarah, atau kita hanya melihat ini khayalannya orang Yahudi, ini dongeng-dongengnya orang Yahudi. Dan saudara-saudara, saya mengajak lagi kita lihat di dalam Amsal Soleman pasal yang ke-18. Amsal Soleman pasal 18. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Amsal Soleman 18 ayat yang ke-7. Perhatikan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Jadi saudara-saudara, perkataan ini menyangkut dengan pengakuan iman kita. Dan pengakuan iman kita itu berujung dengan nasib kita. Ya. Dan apa yang menguasai hati kita, itu yang keluar dari mulut kita. Maka saudara-saudara, dengar kalimat ini. Bahkan waktu kita, saat kita, tanda kutip, nasib kita di dalam kondisi yang sulit, yang susah, yang sedang sakit, yang sedang galau, yang gelisah, ditekan, mengalami penderitaan, aniaya. Saudara-saudara, apa yang keluar dari mulutmu? Kiranya kita ingat dan belajar dari Ayub. Sehingga firman Tuhan mencatat Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tidak jatuh di dalam perkataannya. Karena apa? Karena yang menguasai hatinya adalah pribadi Allah itu sendiri. Dan dia sudah mengakui itu. Nah ini penting saudara-saudara. Sehingga dalam perkataan-perkataanmu bukan keluh kesah, tapi tetap syukur, tetap mampu dan dimampukan melihat ada Allah yang turut bekerja. Sebaliknya, saudara-saudara, istrinya Ayub, saudara-saudara sampai Ayub sendiri mengatakan, ucapanmu itu seperti orang gila. Seperti orang gila kamu ucapanmu itu. Karena apa? Yang menguasai hati istrinya apa? Sehingga dia mengatakan, Yub, sudahlah. Kamu kutukilah Tuhanmu, lalu kamu mati saja. Saudara-saudara, ini penting sekali. Penting sekali saudara dan saya memahami. Jujur saudara-saudara, saya banyak melakukan kesalahan dalam perkataan. Maka ketika saya belajar dari buku yang ditulis oleh Paul David Tripp, Perang Kata-Kata, 2007 saya membaca. Saya menyesal sekali karena banyak perkataan saya yang melukai orang, menyakiti anak-anak saya, istri saya, orang-orang terdekat saya. Bahkan menyakiti diri saya sendiri. Maka buku ini saudara-saudara, saya baca 2 kali. Sekarang sudah 3 kali. Buku ini Perang Kata-Kata. Yang sekarang temanya saya ambil. Saya selalu berikan sebagai hadiah bagi teman-teman saya yang menikah. Saudara-saudara atau mahasiswa atau kenalan siapapun yang menikah, saya kasih buku Perang Kata-Kata. Karena apa? Buku ini sangat memberkati saya. Dan ketika saya kemarin berdoa dan memikirkan materi ini, saudara-saudara, sekali lagi hati saya digentarkan. Mulut saya, perkataan saya banyak melakukan kesalahan. Dan itu mengingatkan saya. Maka saya terdorong untuk membagikan. Saya terdorong untuk berbagi, mengerti, memahami dari
seluruh pendengar PIK online ini mengerti betapa pentingnya perkataan-perkataan kita. Bagian yang terakhir. Perkataan kita terkait dengan penebusan kita. Ya. Itu terkait sangat erat antara perkataan dan penebusan. Saudara, saya mengajak kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Satu pasal dan ayat yang terkenal. Apalagi biasanya mahasiswa STT pasti tahu ayat ini. Yesaya pasal 6 itu adalah bicara mengenai panggilan Allah terhadap nabinya Yesaya. Nah, ada yang menarik, saudara-saudara. Mari kita lihat di dalam ayat yang kelima. Yesaya 6 ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat sang raja. Dia sekarang mendapat penglihatan. Dia sadar dia najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ini menarik. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ayat 7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat yang ke-8 paling terkenal. Kami kemarin minggu menyanyikan pujian ini bersama dengan mahasiswa di satu gereja. Ini aku, utus aku ya Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang kelima mengatakan bahwa celaka aku orang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang juga najis bibir. Mulutnya, perkataannya kotor, tidak kudus, tidak suci. Termasuk Yesaya, saudara. Tetapi saudara, ada serafim, ada malaikat Tuhan yang akhirnya mengambil dan menyucikan, disentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, aku menyentuh bibirmu maka kesalahanmu telah dihapus dari dosamu dan dosamu telah diampuni. Saudara-saudara, satu kesadaran akan kondisi kenajisan bibir yang ada di dalam diri Yesaya saat diperhadapkan ketika dihadapkan dengan Sang Maha Kudus itu, dia sadar, wah saya ini gak cocok, saya gak layak, saya najis bibir. Maka perlu sentuhan, perlu pengampunan, perlu penebusan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, pendengar PIK online dimanapun Anda berada, perkataan kita perlu redemption. Perkataan kita perlu penebusan, perlu ditebus, perlu disucikan. Maka saudara dan saya setelah mendengar pengajaran ini, saya berdoa, termasuk diri saya, supaya tidak gampang mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak bertanggung jawab, karena itu nanti menyangkut nasib. Maka tadi sudah ada beberapa, sebelum kelas ini ada pertanyaan. Di minggu lalu juga ada pertanyaan. Bagaimana dengan kalimat-kalimat yang kelihatannya rohani? Tapi sebetulnya itu sia-sia. Tidak pada tempatnya. Tidak pada porsinya. Tidak pada tujuannya. Lalu dia lata dengan kalimat yang seolah-olah menyebut nama Tuhan kita. Bukankah itu satu pelecehan? Maka saudara dan saya perlu pengudusan. Mulut kita perlu disucikan. Izinkan saya membaca satu ayat di dalam Mazmur, saudara-saudara.
pasal yang ke-39. Doa daripada Daud. Biarlah ini menjadi doa kita pula. Mazmur pasal 39, saudara-saudara. Ayat pertama dan kedua. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Perhatikan, pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam. Aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Minta menjaga, Tuhan menjaga mulut kita. Tuhan menjaga perkataan-perkataan kita. Dan berikan kemampuan untuk menahan diri, menyangkal diri. Kadang-kadang kita didorong oleh rasa jengkel, rasa ingin membela diri, rasa ingin menolong, rasa ingin sepertinya membela Tuhan. Padahal kita sedang mengolok-olok Tuhan. Ada beberapa saudara di sini. Saya ingatkan, jangan suka lihat YouTube-nya si A, si B, si C. Kenapa? Memang baik, teologinya baik. Teologinya baik. Tetapi saya perhatikan, saudara, di dalam berapologet, mereka kalimat-kalimatnya kadang-kadang kita sendiri miris. Dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang tajam sekali kepada lawan debatnya itu. Sehingga saudara-saudara, kadang-kadang saya bilang, aduh ini bagus teologinya. Tetapi sayang sekali, kalimat-kalimat yang keluar itu sangat menyakitkan. Apakah setelah engkau menang berdebat, setelah engkau menang berapologet, lalu orang itu bertobat? Tidak juga. Tidak juga. Jadi saudara-saudara perlu waspada, perlu kehati-hatian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, banyak hal dalam kehidupan kita, sekali lagi ya, banyak hal di dalam kehidupan kita dikontrol oleh perkataan-perkataan kita. Ada banyak hal di dalam hidup kita akibat perkataan kita. Dan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu merefleksikan apa yang sedang menguasai hati kita. Maka saudara dan saya, mintalah Tuhan jaga hatiku. Tuhan jaga mulutku. Ada karakter-karakter tertentu, Yesus. Itu termasuk saya. Kalau saya tidak hati-hati, Yesus. Karakter-karakter atau tipe-tipe kepribadian yang mirip seperti saya. Ada orang-orang tertentu yang ngomong dulu baru pikir. Saya ada seperti itu. Saya ada seperti itu. Maka saya terus berdoa. Setiap kali mendengar, kadang-kadang nggak sabar untuk langsung mau jawab. Kadang-kadang mendengar saya sudah langsung bisa tangkap. Iya, tapi hati-hati juga. Tidak sedikit, tidak jarang saya salah tangkap juga. Maka saudara-saudara, mari kita belajar seperti Pak Mazmur tadi. Aku hendak menjaga diriku. Dan Mazmur satu kali lagi, saudara. Mazmur 141. Juga kalimat yang mirip, saudara. Satu doa yang perlu saudara dan saya ikuti. 141, Mazmur 141. Mari ini doa ini kita ucapkan juga, saudara. Kita mohonkan kepada Tuhan. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Saudara lihat di dalam ayat yang keempat. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Saudara lihat, Alkitab konsisten sekali. Apa yang dari mulut kita itu keluar akibat apa yang menguasai hatimu dan hatiku. Tidak mungkin hati yang baik mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Tidak mungkin hati yang tidak baik
memunculkan kalimat-kalimat yang baik. Seperti pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik pula. Seperti buah yang tidak baik karena pohonnya juga tidak baik. Saudara-saudara, malam hari ini saya izinkan menutup kelas kita. Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yesus perkataannya bisa dipercaya. Yesus perkataannya bisa diimani, bisa dipegang teguh. Dan dikatakan, siapa yang percaya kepada perkataanku? Minggu lalu kita sudah bahas. Dia seperti membangun rumah di atas batu karang ini. Siapa yang tidak percaya dengan perkataanku? Dia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Pada hari penghakiman, pada ada badai, ada angin, ada hujan, ada banjir. Robohlah, rugi dia besar. Dan di dalam Yohanes 5 ini dikatakan, siapa yang percaya kepadaku? Ia mempunyai hidup yang kekal. Kekal dan tidak turut dihukum. Di dalam pasal 12 Yohanes ayat 47, saudara-saudara mengatakan, jikalau seorang mendengar perkataan, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini konteksnya Kristus hadir di dalam sejarah. Tetapi kalau saudara dan saya tidak mau percaya dengan perkataannya, fine. Ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanmu, ya sudah ada hakimnya. Apa itu? Firman, perkataan yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya, perintah Bapa adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankannya oleh Bapa kepadaku. Hanya perkataan Kristus yang murni, suci, kudus, mulia, agung, bijaksana. Kenapa? Karena ini perkataannya Allah. Kenapa? Karena Dia adalah Allah. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang jadi manusia. Maka kita tahu Allah dari mana? Dari Allah sendiri. Kita mengenal Allah dari mana? Dari Allah yang memberikan dirinya untuk kita kenal. Tidak ada orang bisa mengenal Allah tanpa Allah berkenan memberikan dirinya untuk dikenal. Dari mana kita mengenal Allah? Dari perkataannya. Perkataannya di mana? Ada di dalam Alkitab. Perkataannya sudah menjadi daging di dalam pribadi Kristus. Maka saudara-saudara, mari kita berkata-kata sesuai dengan apa yang menguasai hati kita. Adakah Kristus di dalam hatimu? Adakah Kristus memerintah di dalam hatimu? Saudara-saudara, satu kalimat Yesus Kristus mengatakan, langit dan bumi akan akan lewat. Perkataan Kristus tidak akan tinggal. Tidak akan lalu. Dia akan tinggal tetap. Perkataannya kekal. Maka mari kita belajar. Supaya dalam pergumulan perkataan kita tidak terjebak. Dan saudara perlu waspada. Perlu sadar. Perlu jujur. Apa yang menguasai hati. Apa yang menguasai hati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, jagalah mulut kami. Awasilah, ketahuilah isi hati kami. Selidikilah
apa yang menjadi pikiran, pergumulan hidup kami. Ya Tuhan, berjagalah di dalam pintu bibir kami, ya Tuhan. Jagalah hati kami untuk tetap terus berpaut kepada hati-Mu. Terus memandang kepada Kristus yang adalah gambar wujud Allah. Kemuliaan Allah yang menjadi teladan. Yang walaupun Dia adalah Allah, tidak mempertahankan kesetaraan. Dan Dia mengosongkan dirinya demi kami. Demi penebusan. Demi misi. Demi cinta kasih yang Tuhan nyatakan di dalam dirinya. Pakailah perkataan-perkataan kami ya Tuhan, untuk menjadi berkat. Pakailah perkataan-perkataan kami ya Tuhan, untuk menjadi alat, menyatakan kemuliaan. Dengar doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya mau sampaikan minggu depan, Saudara-saudara, minggu depan kita akan belajar mengenai Allah yang berbicara. Harap saudara boleh ikut lagi dan boleh mengikuti sehingga saudara boleh menerima berkat mengenai sesi tersebut. Allah yang berbicara. Ini penting sekali saudara ya, sehingga saudara dan saya memahami bahwa ada pribadi Allah yang berbicara. Ini hanya ada dan ini diajarkan oleh Alkitab saja. Pribadi Allah yang berbicara. Bagian dari tema ini sudah saya sharingkan pada waktu di Garam Bible Camp kemarin, yaitu Allah yang berbicara. Nah, saudara harap bisa ikuti, ya. Dan harap saudara bisa menerima berkat melalui ini. Nah, saudara-saudara, saya masih membuka pintu kesempatan berbagi di dalam pelayanan. Ada Alkitab, ya. Kita memerlukan 200 Alkitab untuk bisa kita sampaikan dan teruskan di Kalimantan Tengah dan kali masih sekitar 4 juta dari sekian puluh juta. Saudara yang tergerak untuk mau berbagian bisa hubungin kami. Beasiswa kami membuka kesempatan juga untuk saudara berbagian di dalam beasiswa. Saudara, saya masih mencari support untuk 40 mahasiswa STT Johannes Calvin yang per bulannya 365.000 per bulannya. Saudara, ada teman yang ambil 3, minggu lalu ada teman dari Surabaya ambil 5 untuk semester depan. Saya bersyukur, saya masih ada 35 mahasiswa, maaf ya, 40 itu kemarin sudah ambil 5, jadi ada 35 mahasiswa yang 365.000 per bulan SPP-nya. Lebih murah daripada SMA swasta yang di Denpasar. Jadi saudara, kalau ada kegerakan dari Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Saudara yang mau berbagian untuk hamba-hamba Tuhan di daerah, di pedalaman, saudara juga bisa hubungi kami. Demikian juga untuk portable speaker. Ya. Saya juga mendorong saudara untuk mengikuti podcast kami, ya, dan jangan lupa di subscribe dan di like, termasuk yang di YouTube, saudara juga boleh subscribe dan like. Ya. Lalu, ya, saudara, kami juga dorong untuk saudara mengajak rekan-rekan, saudara-saudara yang lain untuk ikut dalam kelas PIK online ini. Kalau saudara diberkati, ajak yang lain supaya boleh sama-sama belajar dan sama-sama diberkati. Dan jika saudara tergerak untuk memberikan ucapan syukur saudara melalui persembahan,
Saudara juga bisa hubungi nomor saya dan nomor bagian bendahara untuk kami sharingkan nomor rekening daripada pelayanan garam Bali ini. Saudara, kita tutup, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kitab yang suci ini, sehingga melaluinya kami tidak hanya diajar secara dogmatika, pengertian-pengertian teologis, tapi kami juga diajar secara praktika di dalam keseharian kami, tetap terkait dengan firman, terkait dengan perkataan-perkataan kami, terkait dengan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kami, terkait dengan hati kami, dan kiranya Tuhan menolong dan memakai, memberkati hati kami, memberkati perkataan-perkataan kami. Jagalah hati kami, selidiki dan ketahuilah segala pikiran kami. Apakah jalan kami serong atau tetap di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai, memberkati. Doa untuk orang-orang yang melawan Tuhan, yang mencaci maki, yang melawan kekristenan. Kami mohon berkat-Mu, kasih karunia-Mu untuk mereka. Hati yang Tuhan lembutkan, hati yang Tuhan hancurkan, untuk boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa, kampung-kampung, gunung-gunung, pesisir, pedalaman. Kalimat-kalimat yang keluar biarlah berotoritas dan berkuasa untuk membawa jiwa yang berdosa kembali kepada Allah. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon juga untuk pertemuan kami selanjutnya. Inilah doa dan sembahyang kami. Amin.